Kita ketemu sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanca Muda. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sore ini kita berjumpa kembali di Sasi Soma, sana soal agama yang saya lupa kemarin bahas apa ya, yang ya kalau nggak salah sih malam suro ya kemarin karena Iya kita betul, kebetulan malam kan di suro. suro. Nah, kemudian sudah kita jelaskan kalau tidak salah beberapa step bagaimana kita untuk memperbaiki diri untuk lebih baik di tahun baru Islam ini. Nah, kali ini Kanca Muda saya tertarik untuk membahas mengenai kapan istilahnya kayak apa Allah itu menyapa kita. Jadi di dalam kehidupan ini Allah terkadang sering, tidak hanya sering ya, itu menyapa kita. Nah, sapaannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dalam aneka bentuk lah. Kalau bahasanya kasar begini, kapan Allah ingin ngobrol sama kita. Ya. Nah, itu kan. Nah, kita harus paham nih. Nah, orang yang diajak ngobrol sama Allah itu orang yang istimewa lah. Nah, karena begini, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita masuk ke dalam rumah tangga, kita nggak diajak ngobrol sama pasangan kita, sakit kan? Anak nggak ngobrol sama kita, istri nggak ngobrol sama kita. Kita datang sebuah pertemuan nggak ada yang ngajak ngobrol kita. Kira-kira dicuekin gitu gimana? Pulang kita, betul nggak? Sedih dong. Iya, ngapain gitu kan? Nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngobrol. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya dengan hamba-hambanya ini menyapa, gitu kan? Nah, sapaan Allah itu ada dalam bentuk panggilan azan, gitu kan? Ada dalam bentuk panggilan-panggilan amal soleh, panggilan haji, panggilan umroh dan panggilan-panggilan yang lain. Yang terkenal kan panggilan azan lah, gitu kan? Kalau masalah bagaimana Allah memanggil dalam konteks instruksi untuk takwa, untuk sholat, puasa, haji, zakat, istilahnya rekan dengan rukun Islam itulah, itu sudah istilahnya itu panggilan apa ya, baku lah. Tapi itu kan karena panggilannya baku, itu dianggap kayak bukan panggilan kadang-kadang, gitu loh lah. Nah, sehingga pada sebuah momen Allah itu menyapa kita. Kapan Allah pengen ngajak ngobrol kita? Yaitu ketika kita punya masalah. Nah, jadi kalau kita sedang punya masalah, itu Allah sedang ingin ngajak ngobrol kita serius. Ingin face to face, ingin heart to heart gitu kan. Kangen gitu ya Pak Ya, Ustadz. jadi ingin cengkrama sama kita. Nah, jadi kalau kita ada sebuah persoalan, apapun persoalannya yang kita hadapi, ya suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah cara Allah untuk ngobrol sama kita. Nah, itu peluang besar Kanca Muda untuk kita manfaatkan. Untuk kita jadikan sarana untuk kapan lagi ada momen seperti ini gitu lah. Maka lihatlah, ketika orang punya masalah, dia cenderung ngambil tasbihnya, dia cenderung ngambil sajadahnya, dia cenderung pergi ke masjid, ke musola, dia cenderung baca Memperbanyak Al-Quran, doa. dia cenderung wirid zikir. Itu berarti dia menyahut obrolannya Allah gitu kan, menyahut apa yang Allah ingin sampaikan kepada diri kita gitu kan. Makanya tidak perlu menunggu masalah. Ya, tidak perlu masalah. Cuma kalau kita kena masalah gitu kan, atau kena istilahnya itu ada problem lah. Problem itu macam-macam, bisa problem dengan rumah tangga, bisa problem dengan pekerjaan, bisa dengan pergaulan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang kemudian Allah menyapa kita. Meskipun problemnya nggak harus besar-besar amat lah gitu kan. Kadang orang memaknai, wah kalau sudah problem besar, ketika ada persoalan yang sangat besar sekali, ini Allah ngajak ngobrol sama kita. Iya, itu memang begitu. Cuma ada problem-problem yang kadang-kadang itu tidak besar, tetapi itu terjadi beberapa kali. Itu berarti Allah sebetulnya sudah memanggil kita. Nyicil ya. Iya, nyicil. sudah memanggil kita. Contoh, Disenggol-senggol lah ya ceritanya kok gitu ya Pak Ustadz. disindir-sindir lah. Ya sama Allah itu sindir-sindir, misalnya hidup itu kok di rumah kok ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus, apa-apa enggak kebenaran kalau istilah orang Jawa itu. Apa salah itu salah gitu kan. Terus kalau dia punya kerjaan enggak beres-beres terus, dikomplain terus gitu kan. Ada aja yang musuhan sama kita gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi enggak selesai-selesai lah urusannya itu. Nah, itu sebetulnya Allah itu sedang pengen dialog sama kita. Jadi Allah kasih itu nyindir. Ini tak kasih orang tempat kerjaanmu nggak senang sama kamu tak kasih
Ini keluargamu ada yang nggak senang sama kamu tak kasih ini, suamimu nggak begitu respon sama kamu tak kasih ini, istrimu begini, tak kasih anakmu begini. Jadi Allah itu ngirim lewat orang-orang. Jadi kalau ada orang nyinyir sama kita, itu jangan kita pede dulu. Ya pantas dia nyinyir kita kan memang sukses. Ya nggak usah bilang itu dulu. Siapa tahu nyinyir itu Allah kirimin. Jadi Allah kirimkan sinyal itu lewat orang nyinyir itu. Kenapa ya kok di sana pada nggak senang sama aku, sana juga nggak senang, sini aku juga nggak senang. What's wrong? Nah disitulah ya dia kemudian mulai apa namanya? Mulai tanya dalam dirinya, istighfar, ya tahajud malam, ya Allah ya Rob, apa namanya, sudah sampai mana saya ini sekarang? Wah dia bertanya mulai gitu, nah gitu kan? Atau kadang-kadang uangnya bisnis atau dia kerja uangnya nggak pernah ngumpul habis, terus bawaannya kurang, terus isinya capek tok gitu kan? Rasanya capek luar dalam, betul-betul ibadahnya jadi kacau berantakan gitu kan? Nah, kancah muda dalam hidup ini sadarlah bahwa peristiwa-peristiwa kecil itu, jangankan peristiwa yang menimpa kita, daun yang jatuh lah, di muka bumi mana saja Allah tahu, debu yang bertebaran di mana saja itu atas izin Allah. Betul. Apalagi persoalan yang datang kepada kita itu juga izin dari Allah. Jangan ngawur kamu. Ini jangan. yang Allah nih, anaknya tuh sombong ya, udah lama lo nggak menyapa gitu. Ya udah, sentil dikit, gimana Allah? Sentil dikit, ACC, sentil ya Ustaz. Gitu ya Ustaz. Ya, jadi dan itu kan sebetulnya sering kan kita hadapin. Ada yang sangat sederhana begini, yang sangat sederhana orang sering bilang gini. Walah bos, aku lo sedina ki mengapa stok isine gitu kan. Ada yang bilang gitu kan kadang-kadang di video-video itu. Aku itu sehari ini cuma apa saja isinya. Itu sebetulnya ngopo ya iki? Kan dia tanya sendiri kan sebetulnya. Dia kan sudah berarti kan sebetulnya hati nuraninya udah kerja, udah sesuai SOP sebetulnya. Tinggal kemudian dipoles lah, dipertajam. Ya Allah, kenapa ya dari pagi tadi mau serempetan sama orang, habis itu mau makan aja baru sampai di depan mulut udah jatuh makanannya, ya Allah. Terus datang aja udah cepet-cepetnya terlambat, dimarah-marahi. Pulang ke rumah ternyata diomeli, ya Allah ini ngapain ya hari ini aku, itu ada apa? Ron-ron, artinya di ron-ron itu artinya kemudian dicek up pulang sambil istighfar, sambil malam tahajud. Oh iya, saya kemarin habis mentak-mentak ibu saya. Oh iya, saya kemarin lupa, saya itu tidak menepati janji. Oh iya, gitu kan? Nah kalimat oh iyanya inilah yang harus kita cari. Maka harus fix ya, semua kebaikan, semua yang menyenangkan, semua kesuksesan, semua positivitas just from Allah, hanya dari Allah. Allah penyebabnya. Dan semua keburukan hanya dari kita sendiri. Bukan dari Allah. Allah nggak pengen hambanya itu susah. Allah nggak pengen hambanya itu sengsara. Pasti itu firm, clear, nggak ada yang dibantah. Gitu kan. Seandainya hamba itu susah, itu sebetulnya karena perilakunya sendiri gitu. Jadi perilakunya sendiri, dia tidak apa namanya, dia tidak menjadi orang yang apa ya, boleh dikatakan menjadi orang yang merasa suci, itu nggak boleh. Dia harus apa namanya, dia harus apa ya, boleh dikatakan harus merasa. Jadi gini loh, pokoknya begitu kita nerima kabar baik, apa baik, alhamdulillah Allah gitu aja. Pokoknya sing apa itu Allah. Begitu sing buruk aku dewe gitu. Ulama itu nggak ada yang kambing hitam lah. Misalnya saya kok ini gini saya, wah itu kan karena itu. Saya nggak gitu. Kalau itu keburukan, astagfirullah gitu. Dia balik ke dirinya. Gitu kan. Itu dia balik ke dirinya. Ada apa dengan saya? Nah, itulah alim ulama yang keren. Dia nggak pernah kambing hitam. Nah, sekarang alim ulama ini kadang-kadang kalau dia ada masalah, itu dikambing hitamkan orang lain. Pihak lain, pihak ketiga, pihak keempat, kelima, sehingga dia nggak pernah mau introspeksi, itu kan? Ya ada ulama-ulama seperti itu, gitu kan? Tapi nggak semua ulama seperti itu. Ada ulama syuk lah. Kalau ulama yang memang dia ulama asli, gitu, dia insya Allah jadi orang yang mudah apa ya, boleh dikatakan sensitivitas terhadap anunya. Mau ulama dulu itu makan haram aja mutah kok, saking menjaganya. Disuguh, ini barang haram tidak zatnya ya, tapi haram cara carinya, keluar itu.
Muntah dia. Dan orang sudah izin malu sendiri. Wah, berarti barangku nggak baik ini. Itu saking bersihnya, gitu kan. Ya kita Kalau sekarang? ya kita kan belum sampai level itu, tetapi Iya. minimal kita menjaga diri OTW dari hal-hal seperti itu. Nah, makanya saat ini yang harus dilakukan adalah jadi Kanca Muda ketika kita dalam kehidupan ini disapa sama Allah dalam bentuk kerikil-kerikil tajam. Apakah itu dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan rekan kita, dengan apapun itu. Nah, itu kita harus memulai memaknai itu Allah ingin bicara sama kita. Nah, terus Kita harus pintar-pintar menangkap sinyal ya, Allah yang ya, penting Ustaz. gini dulu. Segmen 1 ini kita bicara sinyal apa saja yang Allah kirim. Itu segmen 1. Segmen 2 kita akan bicara gimana caranya ngobrol sama Allah yang benar, gitu. Jadi pertama ini di segmen 1 ini kita hanya bicara mengambil hikmah. Artinya ketika ada persoalan itu agar nggak frustasi lah. Contoh, dia udah kerja, dari sisi jabatan karir nggak naik-naik. Itu jangan sampai kemudian apa yang harus aku lakukan ya? Ini berarti aku kurang skill apa ini? Itu sudah nggak zamannya bicara gitu itu. Ya zamannya sekarang adalah begitu kok, karir mandek, penghasilan nggak bertambah, cenderung punya banyak masalah, nggak ada yang beres ini. Kemudian dia ya Allah ya Rob. Makanya saya sering pakai apa itu? Melihat gini lah. Itu kan kalau Kanca Muda apa nanti disetel coba lah lagunya punya Gigi yang apa? Tuk Hamba itu loh. Mana? Yang dulu saya pernah yang bintang tamunya bintang video klipnya kan ada Edi Brokoli itu. Dulu pernah tak liatin di sini dan disetel pas Ramadan kalau salah. Jadi Gigi Tuk Hamba ada nggak kata-kata hamba? Ampuni apa? Ampunkan apa hamba no? Gigi yang religi coba ada apa? Hamba apa ampunan? Ampun ini apa? Tuhan Ah, oh, bukan. terbang Terus sebentar. Semua untukmu setia bersama. bukan itu yang religi itu enggak ada. Sajadah panjang, Bukan. sahur tiba. Rinduku cintamu, pintu surga, raihlah kemenangan. Enggak ada semua. Itu yang paling baru itu. Banyak. Yang paling baru. Artinya ampuni ada, ampuni kata-kata ampuni enggak? Gigi ampuni. Kembalilah kehendakmu, Bukan. keagungan. Nanti kita cari Pak Ustadz, Iya. habis kita rehat. Jadi itu si Edi Brokoli itu, si pembuat video klipnya menarik lah. Jadi dia ketika naik motor, ketika dia sholat, dia itu teringat dosa-dosa masa lalunya. Ketika dulu berani sama ibunya, dia nyolong apa namanya perhiasan ibunya. Dia kemudian apa namanya nyolong apa itu namanya mangga gitu kan, dia teringat. Kemudian dia mengambil wudhu, kemudian dia pulang kembali ke rumah gitu kan. Nah, jadi dalam kehidupan ini kalau kita ada sebuah persoalan kerikil yang tajam maupun batu maupun bego sekalian yang besar-besar atau yang kecil-kecil, yakinlah itu adalah cara Allah agar kita berhenti sejenak, ngobrol sama Allah, fokus pada Allah, karena siapa tahu selama ini ternyata realnya salah, selama ini jalannya keliru, selama ini rute yang dipakai tidak benar. Nah itu harus kita maknai Kanca Muda. Jadi Kanca Muda yang sedang jalan di mobil dengarkan saja semua, terima kasih saya haturkan, mudah-mudahan lancar perjalanannya, sehat, bahagia selalu dan apa namanya diberikan rezeki yang barokah, amin ya. Nah, mungkin yang di jalan ini kadang-kadang ya juga oh iya kadang sedang di lampu merah tiba-tiba melihat ada ibu-ibu jualan, teringat ibunya sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada anak kecil diajak ngamen, dia teringat anaknya sendiri dan sebagainya. Itu kan cara Allah mengingatkan kita itu kadang dari visual-visual yang ada di sekitar sebenarnya kita. hal-hal sepele yang kita Ya, lihat itu bisa. Atau kalau enggak memang sama Allah dibikin galau, suntuk hatinya, pikirannya enggak tenang, overthinking terus gitu. Itu ya cara Allah untuk kemudian stop. Anda harus segera pulang, Anda segera perbaiki diri dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kalau kita jadi orang yang tidak punya sense, tidak mengasah lah, tidak mau mengasah
sensitivitas terhadap kejadian di sekitar kita, akhirnya kita terfokus bukan pada kita tapi pada orang lain. Jadi kambing hitam. Misalnya istrinya kok susah diatur. Kalau suami itu harusnya bukan istrinya ngopo ya, tapi harusnya dia ngaca diri. Lah aku sebagai pemimpin rumah tangga udah bener belum? Gitu kan? Nah dia kan harusnya ngaca sendiri. Aku udah bener belum nih? Aku apa kurangnya gitu kan? Kok sampai istriku begini gitu kan? Nah dia gitu. Bukan kok terus malah ngecek istrinya. Dia keluarga siapa sih dulu? Pernah pacaran sama siapa? Jadi malah dia check up keluar sehingga dia tidak malah introspeksi. Padahal itu nggak ada manfaatnya. Pasangan kita yang kurang itu, kalau kita bongkar kekurangannya dan kita salahkan kekurangannya dan kita debat habis-habisan, kita sidik habis-habisan, kita selidiki komplit, itu hasilnya apa? Cerai. Hasilnya cuma cerai. Kalau terlalu kepo gitu. Iya, justru kalau ada seperti itu kita kembali ke kita. Itu hasilnya apa? Ya. Hasilnya itu nanti Allah kirim sinyal positif ke istrinya. Tuh suamimu itu udah baik. Ayo kamu berubah gitu loh. Itu. Begitupun dengan anak-anak, gitu kan. Nah, jadi asik nanti lah kalau karena sehingga tidak ada peristiwa yang dialami oleh salah satu oknum TNI yang tega merencanakan pembunuhan pada istrinya. Waduh. Ya gitu kan, dia sewa pembunuh bayaran, dia 120 juta rupiah. Ya, dia bayar pakai uangnya mertua gitu kan, dan kemudian iya entah gimana enggak tahu saya ceritanya alurnya itu. Kemudian naudzubillah min dzalik, mungkin takut dan sebagainya, dia akhirnya bunuh diri si oknum tentara ini dan meninggal kan gitu. Padahal kalau dia ngaji Quran, dia kembali kepada Allah, Allah udah ngasih info di Al-Quran itu. Dan istri dan anak-anakmu akan menjadi musuhmu. Jadi ada kalanya istri dan anak-anak akan menjadi musuhmu. Nah terus Allah ngasih solusi. Maka maafkanlah mereka. Jadi solusinya, kalau istri itu sedang mendadak jadi musuh kita, ngamuan, kayak orang yang nggak kenal sama kita, kayak kita itu bukan suaminya, kan kayak musuh itu. Kadang-kadang suami kan mikir, loh, ini kok tadi aku kok kayak musuh, belas tidak ada ikatan pernikahan. Kadang-kadang Anda sebagai suami, kansa muda yang pria-pria, Anda mendapati kadang-kadang, atau anak juga begitu, anak ngeyel pol sama bapaknya, loh, ini anak kok kayak duduk anakku, kan gitu kan, kok ya musuhku, gitu kan. Itu Allah ngasih solusi. Kalau kamu seperti itu maka bersabarlah, maka maafkanlah mereka. Maafkanlah itu berarti apa? Terimalah. Nggak usah kamu bantai mereka, nggak usah kamu debat, nggak usah kamu nggak terima, nggak usah kamu kamplang, nggak usah kamu jotos. Udah, maafkan mereka. Nah, kalau kamu mau memaafkan, Allah ngasih benefit. Apa benefitnya? Maka Allah akan ampuni dosamu. Loh, jadi kadang istri yang bawel ngomel-ngomel itu cara Allah untuk mengampuni dosa suami. Kadang anak yang rewel nggak karu-karuan itu cara Allah mengampuni dosa suami. Berarti suaminya ada dosa, entah dosa baru saja atau yang lalu. Lalu. Jadi enak gitu kan? Iya. Kalau kita berpikir positif atas sesuatu dan menghadapinya dengan nyaman. Dan itu butuh latihan. Iya, betul. Tidak bisa langsung, tetapi harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, kita denial terus, dia menolak terus. Dan akhirnya ketika menolak kita stres, pada titik tertentu nanti kita ambruk. Tapi kalau kita kemudian menerima itu sebagai lapang dada bahwa ya kan tidak mungkin istri itu selamanya jadi musuh kita. Tidak mungkin juga istri selamanya jadi orang baik di kita. Ya, betul. Artinya ada sometimes yang kemudian dia menjadi berubah. Dan berubahnya itu ya tidak permanen. Dia hanya berubah sementara karena mungkin itu sinyal Allah kirim lewat istrinya. Gitu kan, lewat anaknya. Itu seperti itu. Nah, ini berita untuk para suami-suami yang kebetulan menemukan istri seperti itu. Gitu kan? Nah, ya tidak semua suami menemukan istri seperti itu, atau beda kadar. Ada yang kadarnya 100 gram, 100 karatnya itu karat yang kasihan ya suami saya gitu kan. Gitu kan. Ada yang karatnya itu menengah atau karatnya yang lebih rendah. Itu kan. Iya. Ya kan seperti itu. Hanya beda karat gitu kan, atau beda kadar gitu kan, atau beda persentase. Tetapi 11-12 mirip-mirip gitu, di mana-mana itu ketemu gitu kan. Nah, istri yang terbaik gitu kan, ketika mendapati kekurangan pada suaminya, itu ngamuk bukan sebuah solusi gitu kan. Nah, jadi mengamuk itu solusi yang paling akhir
kalau bisa tidak dipakai karena selain membawa persoalan di kemudian hari, ya untungnya yang sering marah di rumah tangga itu istri, nggak suami. Kenapa? Karena Allah setting suami itu pikirannya tidak menggunakan memori jangka panjang dan jangka pendek. Jadi semua yang ada di dalam pikiran laki-laki itu cepat berlalu. Kalau perempuan disetting oleh Allah permanen. Jadi apa kesalahan suami itu akan diingat sepanjang hidupnya. Tapi suami apapun yang diomongkan istrinya akan dilupakan hanya dalam waktu beberapa jam ke depan. Nah, itulah mengapa settingannya sering yang dimarah itu suami. Allah tahu kok. Kalau orang dia diomongin gitu. Itu gitu settingannya. Dan itu maha adil Allah. Ya. Kalau dibalik yang sering dihajar terus istrinya, itu kasihan istrinya, pasti dendam. Karena apa? Dia banyak sekali memori-memorinya itu numpuk. Ya, padahal kalau kita bicara di mana? Kearsipannya agak lumayan ya. Ya, tapi masalahnya kan itu terbatas memorinya. Jadi kayak Google Drive itu kan ada tulisannya nanti, punya Anda akan segera habis storage-nya. Iya, istri kalau terlalu banyak merekam keburukan suami, storage-nya habis. Nah, kalau dia habis akhirnya nggak kuat, sambat sama orang lain, akhirnya bubar nanti. Nah, makanya perlu ada pengeluaran dikit-dikit. Nah, tugas si suami itu 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, paling nggak maksimal 1 bulan sekali itu melakukan penghapusan memori data itu loh. Dengan diajak jalan-jalan, rekreasi. Oh, sudah pinter Mas. Sudah pinter penyiarnya. Sudah pengalaman gitu. Diajak ke mall gitu. Apa kek? Gitu. Nanti kan lupa ya Pak Ustadz ya. Oke, kita balik lagi nih Kaca Muda. Pak Ustadz, kita ngobrolin lagi tema yang tadi Pak Ustadz, kalau kita udah mulai disentil-sentil Allah gitu ya, mestinya kita harusnya jangan berprasangka buruk, tapi dapetin kode apa sih sebenarnya yang mau dikasih sama Allah ke kita gitu kan ya Pak Ustadz? Ya, jadi setelah kita yakin bahwa ini adalah sapaan Allah, peristiwa ini Allah kirimkan untuk kita, maka kita gimana cara nyambut yang baik gitu kan. Number one, satu-satunya pintu masuk ketika kita ingin dialog sama Allah adalah sholat. Makanya ulama-ulama dulu kalau punya persoalan, banyakin sholatnya. Baikin sholatnya dan banyakin. Jadi 2 ya. Baikin dan banyakin. Baikin itu gimana? Ya kualitas sholatnya harus lebih diperbaiki. Dari yang dibaca tidak kemudian alhamdulillah amin. Ya enggak begitu. Jadi sudah mulai dinikmati alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia sudah mulai santai, ngeslow. Dia lakuin itu. Jadi kalau kita ingin membalas sapaan Allah, ingin membalas chat WA dari Allah, caranya melalui pintu sholat. Baikin sholatnya dan banyakin. Kok dibanyakin Ustadz? Iya, dibanyakin artinya sholatnya tidak hanya wajib, Kaca Muda. Sudah harus mulai itu nyoba duhanya dari 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke 10 sampai ke 12. Harus dimulai itu tahajudnya dari 2 ke 4 ke 6 ke 8. Harus dimulai itu rawatibnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya setelah isya. Harus dimulai dicoba tuh sholat taubat. Siapa tahu ini memang karena dosa kita yang numpuk sejak dulu, yang kita belum pernah taubat sama sekali. Sholat taubat bro. Bedanya dengan sholat lain apa? Kalau sholat taubat diawali dengan mandi besar. Habis mandi besar, wudhu, langsung sholat. Silahkan dilakukan kapan saja, yang nggak boleh habis asar dan habis subuh. Berarti kamu boleh lakuin malam, boleh lakuin siang, boleh lakuin habis maghrib sampai dengan menjelang subuh. Boleh dilakuin setelah duha sampai dengan sebelum asar. Oke? Silahkan dipilih. Nggak boleh habis subuh? Nggak boleh habis subuh sama habis asar. Jadi otomatis dilakuinnya adalah bisa setelah duha sampai sebelum asar atau ba'dal maghrib sampai sebelum subuh. Jelas ya? Jadi itu aturannya.
Nah, diawali dengan mandi besar dulu kan yang muda. Kemudian setelah mandi besar, sholat tobat 2 rakaat, ya. Oke. Kalau udah sholat gimana Ustadz? Apa lanjutannya? Istighfar. Allah ngasih senggolan itu karena kita jelas banyak dosa. Allah sedang ingin ngurangi dosa kita agar diet yang Allah lakukan dengan cara merosting kamu itu dengan persoalan itu sambut dengan obat mujarab namanya istighfar. Istighfar itu membuat roastingannya Allah maksimal. Kan Allah ngerosting dosa kita ini. Tapi kan roastingnya dari Allah ini. Caranya di roasting sama Allah dengan cara dikasih persoalan. Lah ini belum jadi apa-apa kalau kamu belum istighfar gitu kan ya. Nah, istighfar itu kemudian membuat roastingannya di kopi enak. Walaupun itu pahit. Gitu kan ya mudah. Jadi istighfar itu Masya Allah. Kamu kalau ngetik di Google itu. Manfaat istighfar. Wah jangan tanya itu. Berapa coba kamu lah. Manfaat istighfar ada berapa itu? Yang muncul ada berapa? Masing-masing kan beda-beda, yang 20, ada yang 10, ada yang istighfar tuh. Padahal hanya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu aja. Itu kan. Coba ada berapa? Kamu udah ngetik enggak? Aku taman istighfar 10 nih ada nih. 10 ada. Nanti kalau kamu cari di belakang bawah ada yang 20, 23. Ada. Dulu. Ada. Bentar ya. Kita baca yang 10 dulu ya. Apa aja coba? Ada yang 7, Singkat. ada 24. Oh, ada 24 kan? Mana? 10 apa 24? Coba yang 10 aja. Oke. Yang 10 adalah manfaat istighfar. Minus tulisannya. Menghapuskan dosa. Nah, dosanya dihapus terus. Mendapatkan kebaikan di dunia. Oh, dunia aja kamu dapat kebaikan. Dan terus. minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surat Hud ayat 3. Menurunkan hujan Jadi yang dengan membawa berkah. Ya, terus Yang ketiga, terus yang keempat, mengabulkan doa. Lagi. Ada Hud lagi 61. Melimpahkan rezeki. Oke. Wow. Nuh ayat surat Nuh 10 sampai 12. Apalagi? Dimudahkan segala urusan ya Allah. Cuman istighfar doa. Terus apa lagi? Hah? Taubat. Oke, kan tobat jelas. Baru 7. Rasa malas. Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Diambil dari HR Muslim nomor 2702. Oke, apalagi? Kalau malas kita gitu ya Pak Ustadz? Oke, terus mendapatkan keturunan. Kurang apa itu? Satu lagi, mendapatkan rahmat. Ya. Itu ada yang 10. Yang 24 lebih banyak lagi. Oke. Ya Nah, yang 24 lebih banyak, beda 14 Pak Ustadz. ya, jadi kalau kita udah sholatnya dibaikin dan dibanyakin, maka langkah selanjutnya adalah istighfarnya dikencengin. Oke. Kencengin tuh istighfarnya. Astagfirullahaladzim itu sudah harus levelnya pegang tasbih. Jadi dia, makanya ciri orang bertasbih itu orang yang menikmati wirid dzikirnya walaupun nggak pakai itu ya nggak apa-apa, gitu loh lah. Kita nggak usah berdebat masalah itu hukumnya apa pakai tasbih. Ya hukumnya kamu nggak usah banyak bicara, segera istighfar aja. Nah, karena ada yang mendebat masalah tasbih. Tasbih itu niru Hindu. Itu para biksu-biksu itu pakai tasbihnya besar-besar. Kita kalau zikir pakai tasbih itu sebetulnya kita itu niru siapa? Jadi malah istighfar malah rame wae. Kita itu kebiasaan yang rumah rame wae tapi nggak pernah praktek gitu loh. Actionnya ya Pak Ustadz. Nanti yang kalau dibutuhin tuh actionnya gitu kan. Kemarin tasbih saya ketinggalan di BRI aja gitu kan, terus orang sana itu kan, Pak ini ketinggalan Pak, kemarin tuh khotbah itu tak kirim Husain ya. Ya saya udah feeling kita ketinggalan di tempat sholatnya sana, kirim itu. Terus habis itu kan tak bawa lagi, pas ada jadwal ke sana bapaknya bilang, wah tasbihnya enak Ustadz,
mantep itu. Berarti dia nyoba gitu kan. Dia nyoba. Itu kan. Ya kan gitu kan. Kan. Jadi sebetulnya apa ya? Alat itu penting. Olahraga tanpa alat apa ya bisa. Ya nggak maksimal kan? Coba olahraga tanpa gym. Itu kan alat. Dia jualan alat kan? Ya. Coba kita di rumah sendiri gerakan bisa nggak? Bisa, tapi kalau tanpa alat ya nggak bentuk, betul nggak? Ya. Nggak bentuk. Ya lebih bagus pakai alat. Sama ketika sholat itu pakai alat. Sajadah itu alat, pecis alat, baju koko alat, sarung alat, terus mukena alat, wangi-wangian alat, tempat nyaman alat. Malah kan ada yang bilang gini Pak Ustadz, kalau kemarin sempat ada berkunjung ke orang yang baru pulang haji, yang kesana pakai mukena itu cuma orang Indonesia haji gitu, yang lainnya ya pakai baju kurung biasa sholat gitu. Bener Pak Ustadz? Ya. Ya itu kan alat juga berarti kita Indonesia membiasakan mengadakan dengan, itu. Mengadakan. Ya lebih praktis dan memang itu malah clear gitu kan. Iya dengan mukena nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa, boleh. Nah ya kalau misalnya kita bandingin lagi di luar nggak pakai, kenapa kamu pakai gitu? Mungkin orang yang nggak pakai mukena terus sholat nggak pakai mukena, di luar lagi juga pada nggak pakai mukena nggak apa-apa. Ya. Jadi apa ya? Memang kita saatnya praktek sekarang hanya mudah. Kalau kita nggak praktek nanti ke dialektika terus, jadi nggak, akhirnya ujung-ujungnya cuma debat. Nah kembali ke tadi, jadi kita sholatnya dibaikin, istighfarnya dikencengin. Itu caranya begitu kalau kita sudah ingin berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga lah, itu adalah kalau kita ingin membalas sapanya Allah adalah dengan suka tidak suka, mau tidak mau, wajib hukumnya baca Quran. Karena Quran itu firman Allah. Berarti kalau kita baca Quran, kita sedang bercakap-cakap sama Allah. Jadi Allah itu seakan-akan ngandani kita kan. Ya ayyuhallazina amanu, hei wong-wong yang beriman, misalnya gitu kan. La yashar qaumun min qaumin, misalnya gitu kan. Kamu jangan ngolok-ngolok temanmu yang lain. Bisa Allah kasih tahu itu. Misalnya nanti ada lalanya kan banyak kan. Lah macam-macam, la taqrabu zina, lalanya kan banyak, jangan. Lah ketika kita nggak ngelanggar yang Allah perintahkan, berarti kita sedang dialog sama Allah, ngikuti Allah. Nanti enak hidupnya. Kan gitu. Allah perintahkan apa? Misalnya apa, untuk segera bertobat gitu kan. Masyari ulama firatu min rabbikum wa jannatu ardu samawati wal ard gitu kan. Ya udah kita ikutin itu misalnya. Jadi enak. Maka ketika kita banyak masalah, Quran harus menjadi salah satu cara agar kita nempel sama Allah. Wah, nanti kalau kamu tulis lagi juga ada itu. Khasiat membaca Al-Quran. Wah, aku ya banyak sekali nanti. Lagi kita cari lagi. Itu Khasiat membaca. Kemarin tuh sempat ini Pak Ustadz nemu satu meme gitu, dia bilang surga mana neraka mahal mana gitu. Neraka mahal, mabuk mahal, terus zina mahal, apa mahal, terus sholat murah nggak dikerjain gitu. Padahal nanya sama orang gila gitu. Bentuknya kayak orang nggak bener tuh. Puasa gratis nggak dikerjain, dia bilang gitu. Iya juga ya. Ngaji gratis nggak dikerjain gitu. Pak Ustadz, iya juga sih, kadang-kadang kita tuh memilih yang mahal untuk khasiat membaca Quran. Kita baca Quran khasiatnya 10 aja ya Pak Ustadz. Oh iya, macam-macam deh, kamu cari bawahnya masih banyak. Ada yang 13. Iya, nanti ada yang. Ustadz mau yang mana? Yang 10 aja coba. Oke. Wah, yang pertama. Yang pertama adalah dipakai daftar isi. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi kamu sama Allah kasih pahala tuh. Nah, terus? Ya, diselamatkan saat hari penghisapan akhirat. Oh, piye itu? Kita dapat asuransi ketika di akhirat nanti. Oh iya, Terus? berarti ketika kita ngaji itu kita lagi bayar insurance ya. Iya, terus apa lagi? Terus menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Gimana itu Pak Ustadz? Menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilahnya itu orang-orang yang baca Quran itu kan apa ya, dilindungi lah sama Allah. Dianggap keluarganya sendiri, dianggap apa namanya, orang-orang yang berkumpul, yang berserikat dalam kebaikan gitu kan. Nah jadi
makanya kan sampai ada benefit toh ketika ada seseorang yang hafal Al-Quran, dia sedang besok dia akan mengalungkan, memberi mahkota. Dia bayangin kan, kalau kita coba bayangin, kenapa anaknya hafid Quran, orang tuanya besok di akhirat dikasih mahkota, iya. mahkota dari emas gitu. Iya. Bukankah yang diinginkan manusia pada hari itu kan surga, gitu kan? Atau keenak-enakan nikmat-nikmat, kok ini kok mahkota gitu kan? Coba kita logis, tahu nggak lah? Ternyata yang namanya orang itu besok dari Nabi Adam alaihissalam hingga orang terakhir yang diwafatkan sama Allah itu kan dihidupkan kembali. Mereka baris di padang mahsyar, menunggu antrian, baris lah. Kira-kira di tengah-tengah baris, kalau ada kayak Miss Universe gitu, tapi bukan Miss Universe dalam artian porno seksi gitu loh. Maksud saya ada orang yang nongol, yang bentuknya berbeda dengan sesuatu yang berbeda. Dilihat sama orang sebanyak itu nggak? Iya. Dilihat sama orang, loh kayak DC ya, kok untuk penghargaan kayak. Yang lihat siapa? Orang sedunia dari zamannya Nabi Adam sampai orang terakhir. Itu kan kalau sekarang, wah dia terkenal di dunia. Ada tapi yang nggak kenal tetap ada. Yang nggak tahu dia itu tetap ada. Mungkin sudah mati, gitu kan? Mungkin dia konser di sini yang sana nggak tahu atau nggak ada medsos. Tapi besok itu masih terkenal kalau di sana. Wah senengnya. Jadi bikin ngecas orang-orang gitu kan. Jadi besok itu ada pertunjukannya di sana. Di akhirat itu ada pertunjukan orang-orang diapain gitu ya sebagai balasan gitu. Betapa orang itu dihormati kan, dikasih karpet merah gitu kan lah, diundang sama Allah. Termasuk kan para syuhada. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal karena Allah Subhanahu wa taala merjuangkan agamanya Allah dan Rasulullah. Besok kan dia khusus lah. Enggak ada antrian. Ada jalur khususnya. Jalur khusus dan dilewatin sama orang-orang yang kelewatan loh. Kok cepet kayak kan kelihatan masih sama orang-orang itu. Itu yang situ tuh neraka, yang sana itu surga. Dia langsung lewat dulu loh. Wah, surga. Enak era gitu kan. VIP dan orang tahu semuanya. Gitu loh. Jadi akhirat tuh bukan kemudian nafsi-nafsi. Ya nafsi-nafsi iya. Cuma orang tetap delongop lihat prestasi orang yang sudah dikerjakan selama di dunia. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu kan. Nah, itu. Kita tidak bisa lobby-lobby. Oke. Kan yang gitu. berikutnya ada menjadi obat terbaik saat sakit. Wow. Jadi orang yang sakit terapinya bisa tuh baca Quran terus. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dijauhkan dari setan. Dan dari yang merah maupun yang putih gitu kan. Ada po. Iya. Iya tuh kan. Enggak, merah dan putih maksudnya kan sedang ngetren kan. Gus itu sama merah gitu kan. Terus senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati menjadi tenang. Berisi ilmu pengetahuan ketika kita baca Quran sambil membaca artinya dan dipelajari ya Pak Ustadz. Dikabulkan doa kita. Keren kan? Iya, luar biasa ya. Ya, itu baru 10, belum nanti bawah-bawahnya ada banyak sekali kan gitu kan. Nah, itu baru yang nulis karena yang nulis itu si Google. Google kan terbatas kemampuannya juga, referensinya. Ini kalau kamu nanti lihat kitab-kitab fadilah amal gitu udah nggak karu-karuan. Lebih banyak lagi. Nah, jadi kan yang mudah 3 step tadi jangan lupa. Kalau kita memang ingin menjadikan peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang terjadi pada kita itu dianggap sebagai sapaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka satu apa tadi? Baikin dan banyakin sholatnya. Yang kedua kencengin jangan kencingin. Ya, kencengin istighfarnya. Yang ketiga baca Al-Qur'an. Itu jadi 3 itu insya Allah kalau kita lakuin kita bisa menangkap tuh sinyal alarm, pesan-pesan apapun tuh agak sedikit mudah untuk cepat mencerna. Bahkan sebelum peristiwa terjadi tuh kamu kayak kadang-kadang ada feeling tertentu bisa jadi. Kok nggak enak ya, kok gini kelihatannya ya, itu akan dilakukan. Akan ada. Makanya kadang ada orang kan tiba-tiba dia ngomong, "Mbak, kalau bisa nggak sama itu gimana, Mbak?" Lah kenapa Pak Yai? Ya kalau bisa sih. Kenapa Pak Yai? Ya kalau bisa. Naik santri langsung, nggih Pak Yai. Langsung ganti dia.
betul kejadian kan, begitu dia nikah sama orang lain, itu juga sama orang lain ketahuan ternyata orangnya itu nggak karu-karuan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kok Pak Yai ngertos nggih? Jawabannya Pak Yai ora sombong mesti. Aku ora. Ya kok ketoke ra sreg wae aku, Nduk. Ngono dia nutupin gitu kan. Walaupun dia itu ada mungkin dapat mimpi, ada feeling gitu Iya, kan. feelingnya biasanya kenceng kalau Iya, jadi kita deket sama ya karena orang-orang seperti itu kan anu. Jadi kadang-kadang suruh milihin Pak Yai, kadang-kadang suruh anu. Dan ini kemarin saya terima kasih sama penggemar Sate Soma yang sudah ngasih saya hadiah lukisan, terima kasih ya. Wow. Dari Gamol sana, daerah mana itu? Apa namanya? Ambar Ketawang. Kemarin saya ngisi malam satu suro habis siaran ini kan malamnya ngisi satu suro. Pulang sama penggemar Sate Soma itu. Terima Mas kasih Udin, sudah makasih. mendengarkan menonton Sate Soma. Dan Alhamdulillah. saya penggemar Sate Soma, Pak Ustadz, ini ada lukisan saya asli dari saya dan dia memang seniman gitu kan. Lukisannya saya simpan di rumah, saya bilang insya Allah saya pasang di rumah baru nanti saya gitu kan. Wes, Gitu. terima kasih ya sudah mendengarkan Sate Soma, itu luar biasa berharga buat kami. Matur suwun sangat. Gitu Pak Ustadz. Berarti gitu ya Pak Ustadz, kalau Yeah. kita udah mulai disentil-sentil tadi ada 3 hal yang harus kita lakuin. Kaca muda udah dikerjain aja lah gitu. Perbaiki dan banyakin sholatnya, dikencengin istighfarnya dan baca Quran gitu Kaca Muda. Kalau udah mulai disentil-sentil nih, karena memang Allah tuh butuh perhatian dari kamu Kaca Muda Jogja. Jangan sampai sentilannya kencengen ya. Kiring jiwit sampai disurung, jangan. Jadi ayo ketika sudah mulai disentil, kita lakukan sesuatu untuk pendekatan lagi sama Allah Kaca Muda. Begitu ya Pak Ustadz. Terima Ya. kasih Kaca Muda yang udah dengerin lewat Instagramnya Jeronimo FM atau lewat YouTube-nya Jeronimo FM, YouTube-nya Pak Ustadz, bukan ya, itu Facebook ya? Facebook, Facebooknya Instagram. Pak Ustadz Munib Tauhid, Kaca Muda Jogja, dan juga Instagramnya Ella dan Pak Ustadz. Terima kasih Kaca Muda Jogja, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan sore hari ini gitu. Oke.